Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel AGM Rizal. Di video kali ini saya akan mencoba membahas untuk cara kita ngerubah jalur lampu motor depan kita ini menjadi lampu DC ya, atau lampu LED. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk cara-caranya itu sebelum kita mengetahui apa caranya seperti apa, kita harus mengetahui dahulu yaitu fungsi daripada kiproknya ini sendiri ya. Sebenarnya saya tidak menyarankan untuk teman-teman mengubah lampu LED-nya ini tanpa merubah kiproknya menjadi full wave ya. Itu biasanya dirubah pakai punyanya Tiger ataupun NMAX. Kebanyakan pakai NMAX karena dia lebih murah. Nah, kenapa saya tidak menyarankan? Karena dari cara kerja kiproknya itu sendiri, kalau dia hanya mengandalkan jalur pengisian DC-nya saja, itu berarti dia mengandalkan kabel yang warna putih, dan itu sangat kurang sekali ya untuk performa pengisiannya. Arusnya itu sangat sedikit ya teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan metode ini. Metode ini hanya digunakan ketika teman-teman misalkan ada masalah dengan biaya misalkan gitu contohnya. Jadi mau nanti aja dulu untuk ganti kiproknya, itu mungkin masih ditoleransi. Atau mungkin nyari kiprok full wave nya susah, untuk sementara diginiin dulu aja ya, itu masih bisa mungkin ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk dalam jangka waktu yang lama, karena kekuatan dari spool tipe half wave ini itu nggak fokus di bagian kabel putihnya ya aja ya teman-teman, tapi dia kombinasi antara kabel kuning dan juga kabel putih. Jadi kalau daya spoolnya kekecilan, nanti yang ada malah si akinya tekor, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung ke caranya aja. Jadi kalau kita mau ngerubah lampunya ini menjadi DC tanpa mengganti kiproknya, itu teman-teman tinggal memutuskan jalur yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Jalur yang ada di sebelah sini. Nah, ini jalur kabel kuning itu kan dia di paralel ya, atau di cabang. Yang satu ke kiprok atau menuju kiprok, yang satu lagi ini langsung menuju saklar ya, nggak lewat kunci kontak tapi langsung ke saklar. Saklar ini saya hanya menggambarkan satu saja, tapi di realitanya itu saklarnya bisa jadi dia masuk dulu ke saklar yang di sebelah kanan atau on off lampu ya. Bisa jadi masuk ke situ on off lampu dulu, baru masuk ke jauh dekat ya. Ini di sini saya hanya mencontohkan satu unit saklar saja. Nah, yang diputus itu yang area cabang ke kiri atau ke arah saklar ya, jangan yang ke arah kiprok. Kenapa yang ke arah kiprok jangan diputus? Karena untuk kiprok ini dia kan sifatnya tugasnya itu ada dua ya teman-teman, yaitu merubah arus dari AC menjadi DC dan juga membatasi tegangannya agar tidak lebih dari 14 atau 15 volt ya, kurang lebih di angka segitu. Jadi kalau misalkan nanti yang diputusnya di area sebelah sini misalkan, atau di sini kabel kuningnya yang diputus, maka kiprok ini dia tidak ada acuan di tegangan mana nanti dia harus membatasi arus atau tegangannya ya teman-teman. Yang terjadi nanti adalah si kiprok ini akan over voltage. Mengapa demikian? Karena yang terhubung ke kiprok hanyalah jalur kabel putih, kabel massa, dan juga kabel merah ini yang menuju positif aki. Ini tuh sama aja dengan teman-teman dari kabel putih ke sini masuk ke dioda doang. Dioda ini nanti outputnya langsung ke kabel merah, hanya sama persis seperti itu ya. Jadi sama saja teman-teman tidak menggunakan kiprok atau hanya menggunakan sebuah dioda seperti itu. Nanti yang terjadi akan over voltage, dan itu sangat tidak baik untuk kelistrikan motor teman-teman ya. Jadi tidak disarankan untuk memutus kabel kuning yang menuju ke area kiprok. Kalaupun mau diputus, putusnya itu yang menuju ke arah saklar ya teman-teman. Memang harus ada yang diputus, tapi jangan yang ke arah kiprok seperti itu. Ataupun dari spool ini jangan ya. Jadi dari spool kabel kuningnya itu dia harus tetap masuk ke arah kiprok seperti itu. Saya akan menghapus dulu untuk jalur kabel kuningnya. Misalkan kita putus di sebelah sini ya. Nah, ini sudah terputus.
Lalu nanti kita kasih kabel lagi. Ngambil kabel untuk DC nya dari mana bang? Lebih baik itu ngambilnya dari output setelah kunci kontak ya. Jadi kita langsung tempelkan ke setelah kunci kontak. Kalau misalkan nanti ngambilnya sesudah dicabang-cabangkan lagi sebenarnya bisa-bisa aja, kayak misalkan contohnya itu dari jalur flasher ya, emang bisa-bisa aja, cuman nanti dia udah tercabang, arusnya udah kebagi-bagi, nggak akan maksimal nanti hasil cahaya lampunya. Saya menyarankan sebenarnya dari setelah kunci kontak. Tapi kalau misalkan posisinya susah, ya mau gimana lagi, teman-teman boleh ngambil jalur yang mana aja, yang penting dia 12 voltnya itu ikut mati ketika kontak off ya. Saya ambil contoh ini dari sini ke sini. Nah, jadi ini dibelokkan ke kunci kontak sini, jalur ini diputus. Nah, yang diputus yang area menuju sini ya. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi nanti untuk jalur kabel kuningnya itu teman-teman biarkan aja seperti ini, tetap masuk ke area kiprok. Nah, nanti untuk di DC ini ya, dia ngambil dari 12 volt setelah kunci kontak ya. Biasanya ini warna abu, warna hitam, ataupun warna coklat, macam-macam. Pokoknya teman-teman tes aja pakai avometer atau pakai mungkin lampu sen seperti itu. Yang satu ke masa, yang satu ke sini. Jadi dia lampunya harus ikut mati ketika si kontak ini di off kan ya, atau dimatikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa saya membuat video ini, karena realitanya di lapangan itu banyak sekali ya oknum-oknum bengkel yang asal copot aja ya. Misalkan dia diputus di sini di bagian kabel kuning yang menuju kiprok, ataupun kabel kuning yang output dari spool dari sini. Nah, itu tidak disarankan ya teman-teman. Jadi untuk kabel kuningnya harus tetap masuk menuju kiprok, agar kiprok ini bisa meregulasi atau membatasi tegangan di area sekitar 14 volt seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai konstruksi atau skema yang seperti ini, insya Allah untuk maksimal tegangannya itu masih bisa terbatasi oleh kiprok ya teman-teman. Jadi nggak akan over voltage. Kalau misalkan teman-teman ada over voltage, kemungkinan ini ada yang diputus di bagian sini ataupun di bagian sininya ya teman-teman. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ngerubah lampunya jadi DC. Jadi seperti itu ya kurang lebih caranya. Silahkan ketikkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.